Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari FTKI UNAS, ingin mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah ICT, Technopreneurship, dan Leadership. Ya, di sini untuk UTS-nya itu membahas tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Ya, langsung saja untuk ke materinya. Yang untuk materi yang akan dibahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu era society 5.0 itu apa sih gitu. Yang kedua, definisi keterampilan dasar. Terus yang ketiga, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era society 5.0. Dan yang keempat, contoh penerapan keterampilan dasar era society 5.0. Langsung saja. Untuk era society 5.0 sendiri itu adalah era masyarakat dengan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal itu AI, ya, Artificial Intelligence, yang akan mentransformasi data dan dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan, ya IoT itu atau Internet of Things, yang menjadi suatu kearifan baru untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi manusia. Lalu untuk perkembangan teknologi sekarang ini kan sudah sangat pesat, bahkan begitu pesat. Nah, itu termasuk adanya peran manusia yang digantikan oleh AI itu sendiri. Ya, contohnya itu kayak robot atau alat-alat yang bisa belajar dengan dengan sistem itu sendiri gitu. Jadi robot ini cerdas, akan mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadi suatu kekhawatiran juga bagi semua pihak karena akan menimbulkan penurunan tenaga kerja. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan soft skill atau kemampuan kepribadian konselor yang berkualitas, yang meliputi interpersonal skill dan intrapersonal skill. Selain itu, untuk efektivitas dan keberhasilan proses konseling sangat dipengaruhi oleh besarnya kompetensi yang dimiliki konselor yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, untuk definisi keterampilan dasarnya ini juga adalah keterampilan yang penting untuk menyampaikan dan menerima informasi yang penting untuk pelatihan dan keberhasilan di tempat kerja, serta dapat mendukung operasi atau tugas tambahan dan pembelajaran. Beberapa pekerjaan tentu saja akan terspesialisasi, namun di pasar tenaga kerja yang lebih otomatis, digital dan dinamis, maka semua warga negara akan mendapat manfaat dari memiliki seperangkat keterampilan dasar yang membantu mereka memenuhi 3 kriteria berikut. Ya, itu menambah nilai di luar apa yang dapat dilakukan oleh sistem otomatis atau mesin cerdas, beroperasi di lingkungan digital, dan terus beradaptasi dengan cara kerja dan pekerjaan baru. Berikut ini hasil penelitian mengidentifikasikan 56 keterampilan dasar yang dapat membantu warga berkembang dalam pekerjaan di masa depan. Ya, ini sumbernya dari sumber yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu dari sebuah website McKinsey. Dan ini untuk kognitif table-nya, yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah terstruktur, penalaran logis, memahami belas, mencari informasi yang relevan. Terus untuk yang perencanaan dan cara kerja, pengembangan rencana dunia, manajemen waktu dan prioritas, dan berpikir tangkas. Untuk komunikasi, bercerita dan berbicara di depan umum, mengajukan pertanyaan yang tepat, mensintesis pesan, mendengarkan secara aktif. Lalu dan untuk fleksibilitas mental, yaitu kreativitas dan imajinasi, menerjemahkan pengetahuan ke konteks yang berbeda, mengadopsi perspektif yang berbeda, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk belajar. Ya, selanjutnya untuk yang interpersonal,
itu pertama sistem mobilisasi. Untuk yang sistem mobilisasinya itu yaitu pemodelan peran, terus memenangkan negosiasi, membuat dan menginspirasi visi, kesadaran berorganisasi. Lalu untuk mengembangkan hubungan yaitu empati, kepercayaan yang menginspirasi, kerendahan hatian, dan keramahan. Dan untuk efektivitas kerja tim, menumbuhkan inklusivitas, memotivasi kepribadian yang berbeda, menyelesaikan konflik, kolaborasi, pelatihan, dan memberdayakan. Ya, untuk yang kepemimpinan diri itu kesadaran diri dan manajemen diri, memahami emosi dan pemicunya sendiri, kontrol diri, regulasi, memahami kekuatan diri sendiri, integritas, motivasi diri dan kesehatan, dan percaya diri. Untuk kewirausahaan, keberanian dan pengambilan risiko, mendorong perubahan dan inovasi, energi, gairah, dan optimisme. Untuk prestasi, goals, kepemilikan dan ketetapan, berorientasi pada pencapaian, grit dan ketekunan, mengatasi ketidakpastian dan pengembangan diri. Dan untuk yang digital ini, mahir digital dan kewarganegaraan, penggunaan dan pengembangan perangkat lunak, pengertian sistem digital. Ya, ini untuk klasifikasinya berdasarkan skill group yang skill group dikategoriin. Ya, untuk kompetensi utamanya itu pertama peningkatan skill. Ya, revolusi teknologi tidak hanya berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, namun tidak menutup kemungkinan akan membuka pekerjaan baru. Di era Society 5.0 akan muncul pekerjaan, salah satunya industri ekonomi perawatan seperti artificial intelligence dan bidang pembuatan konten. Tahun 2025, permintaan atas peran peningkatan skill manusia akan meningkat. Saat itu mesin akan berfokus pada proses informasi dan data, sementara tugas administrasi dan pekerjaan rutin manual diperuntukkan untuk pekerjaan manusia. Lalu pengambilan keputusan dan komunikasi, tugas seperti mengelola, penasihat, pembuat keputusan, penalaran, komunikasi, dan interaksi manusia tetap dipertahankan. Nantinya akan ada permintaan pekerja untuk mengisi pekerjaan ekonomi hijau dan peran di garis depan dari ekonomi data dan artificial intelligence. Lalu analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas. Ya, dalam studi disebutkan peran analytical thinking, kreativitas, dan fleksibilitas merupakan keterampilan yang dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun lagi. Profesi teratas yang muncul adalah data dan artificial intelligence, pembuat konten, serta cloud computing. 4. Peningkatan keterampilan digital. Dalam laporan Reuters, tahun ini mengajarkan satu hal penting, yakni keterampilan teknologi adalah kebutuhan virtual. Bahkan ada istilahnya digital upskilling atau peningkatan keterampilan digital. Kamu bisa mengasah kemampuan digital kamu seperti webmaster, digital marketing, video dan desain grafis, dan lain sebagainya. Kelima, pemecahan masalah troubleshooting. Keenam, kepemimpinan. Ketujuh, kerjasama. Dan ke-8, kreativitas. Ya, untuk contoh penerapan keterampilan dasar era Society 5.0 ini, saya ambil dari negara Jepang itu sudah menerapkan sebagian dari era Society 5.0 ini. Ya, contohnya ini peran AI dalam ciptakan Human Centered Society. Pemerintah telah mendanai sektor AI sebesar 1,44 miliar US dollar. Itu oleh karena itu Innovation Network Corp Jepang menyusun ulang fokus pada AI dan Big Data. Sektor itu pun diprediksi akan bertumbuh hingga 4 miliar US dollar dan beroperasi hingga 2034. Sama seperti Inggris dan Prancis, pemerintah Jepang membuat titik khusus untuk bekerjasama dengan sektor swasta untuk memajukan masyarakat. Seiring dengan kemitraan pemerintah dan swasta, Society 5.0 memanfaatkan AI untuk mengatasi masalah yang terus mengganggu masyarakat. Mereka melihat bagaimana AI dapat membantu perangkap populasi yang menua, polusi, dan yang paling penting bagaimana menciptakan inisiatif penyapu yang juga cukup gesit menyesuaikan diri dengan perubahan konstan masyarakat setiap hari. Dengan berjalannya kemitraan pemerintah dan swasta di Jepang, Society 5.0 akan mengatasi populasi yang menua dan polusi. Tak hanya itu, negara maju di Asia Timur itu
akan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konstan masyarakat setiap hari. Tujuan dari tindakan yang dilakukan Hitachi sekarang untuk menciptakan human-centered society dan teknologi dan informasi dan inovasi perlu dimanfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia. Ada 4 sektor yang harus diperhatikan oleh para teknolog dan pengusaha untuk dapat mewujudkan Society 5.0 ini ala Jepang. Mulai dari kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan teknologi finansial. Yang pertama, kesehatan ini, jumlah lansia di Jepang akan lebih banyak daripada negara lain. Karena itulah perawatan kesehatan diperlukan untuk mendukung mereka agar memiliki usia lebih panjang. Dengan begitu mereka masih bisa mendukung kondisi negara. Teknolog dan wirausaha Indonesia dapat memanfaatkan hal itu dengan berinvestasi dan mengembangkan teknologi AI kognitif yang dapat mengurangi waktu dalam proses administrasi layanan kesehatan, sehingga tenaga profesional medis dapat berfokus pada penyediaan layanan kesehatan daripada urusan administratif. Mobilitas. Saat populasi di pusat kota bertambah, pedesaan justru mengalami hal sebaliknya. Akses kebutuhan dasar sehari-hari akan sulit didapatkan oleh mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Disinilah peluang bagi para teknolog dan pengusaha. Mereka dapat melayani kebutuhan masyarakat di daerah rural sekaligus memajukan teknologi dan masyarakat di sana. Untuk infrastruktur, harus ada upaya untuk meningkatkan data yang akan dihasilkan dari kendaraan otonom. Dengan begitu, pengusaha dan ahli teknologi akan mendapatkan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dapat memprediksi sesuatu dari kebutuhan perbaikan infrastruktur hingga semua jembatan yang digunakan oleh kendaraan otonom. Keempat, teknologi finansial. Para asisten AI melayani konsumen dengan menyetor uang, melakukan perdagangan, menguasai platform perdagangan, jaringan, dan orientasi pelanggan. Integrasi omnichannel akan menghasilkan kondisi finansial dan perbankan yang berkembang di sekitar kebutuhan pelanggan. Ya, untuk mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah ICT Technopreneurship dan Leadership, sekian aja. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.